Jika kamu butuh bantuan di depan umum, jangan meminta ke sekelompok orang. Dekati orang yang sendirian. Karena hal yang disebut efek pengamat, sekelompok orang mungkin tidak membantumu. Teori psikologi sosial ini menyatakan bahwa orang cenderung tidak membantu saat ada orang lain di dekat mereka. Mereka menganggap orang lain dari kelompok itu akan membantumu. Jika kamu berkendara di kota atau area lain yang berblok-blok dan merasa diikuti, belok ke kanan atau kiri 4 kali. Kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dan jika mobil di belakangmu juga melakukannya, kamu mungkin sedang diikuti. Jangan pulang dan coba kabur dari mereka. Jika kamu berada di luar ruangan saat badai mendekat dan rambutmu berdiri tegak, cepat cari tempat berlindung. Statis di rambut berarti muatan positif naik ke seluruh tubuh dan mencoba menggapai muatan negatif badai. Kamu kemungkinan besar akan tersambar petir. Jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah di tanah dengan kaki menapak, letakkan tangan di atas lutut, dan selipkan kepala di antara lututmu. Membuat dirimu sekecil mungkin akan meminimalkan kontak dengan tanah dan luka akibat petir. Selalu bawa cermin kecil saat bepergian di daerah terpencil. Ini akan berguna jika kamu tersesat. Jika kamu terdampar di gurun dan ada pesawat lewat, arahkan cermin ke pesawat itu untuk memantulkan cahaya. Jika tidak ada cermin, beri sinyal ke pesawat itu dengan melambaikan kedua tanganmu ke atas dan ke bawah. Jika kamu terdampar di suatu tempat saat mengendarai mobil, jangan tinggalkan mobilmu. Tim penyelamat akan lebih sulit mencarimu tanpa mobilmu. Tak seperti yang ditayangkan di TV, saat seseorang akan tenggelam, dia tidak akan melambaikan tangan atau teriak. Kepalanya akan miring ke belakang, terendam air. Dia akan berusaha agar mulutnya tetap berada di atas permukaan dengan bantuan tangan. Saat kamu melihat seseorang yang tampak mengapung atau terombang-ambing, mencoba mengeluarkan kepalanya dengan naik ke permukaan air, mereka butuh bantuan. Jika kamu tidak bisa berenang dan jatuh ke air yang dalam, jangan panik. Tahan napas dan biarkan dirimu naik ke permukaan. Jaga punggung dan kakimu tetap lurus. Coba lakukan tendangan kecil untuk membawa tubuh kembali ke permukaan. Jika kamu hendak menyelamatkan orang yang tak bisa berenang, jangan mendekatinya langsung. Dia mungkin akan membuatmu tenggelam karena panik. Dekati orang itu dari belakang, selipkan lenganmu di depan dadanya, dan pastikan tangannya tidak menghadapmu. Jika kamu dicengkram, dia bisa menarikmu ke bawah. Coba berenang di bawahnya, naik saat sudah agak jauh, dan coba bantu lagi. Jika kamu berhadapan dengan beruang grizzly, kamu mungkin sedang sial. Jangan lari dan menatapnya. Perlahan pergi jika ia jauh darimu. Tapi jika beruang itu awas, diamlah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Bicara dengan suara monoton yang jelas dan jangan teriak. Sebelum ini terjadi, mungkin sebaiknya mencari tahu apakah ada beruang grizzly di tempat tujuanmu dan bawalah semprotan merica atau pengusir beruang. Jika beruang berada dalam jarak 7,6 meter darimu, gunakan semprotan. Jika ia menyerang, meringkuklah, membentuk bola, dan berbaring di tanah. Tetap diam, jangan bergerak atau panik sampai ia pergi. Jika beruang kutub mengejar, tapi ia jauh, jatuhkan pakaian-pakaianmu, topi, syal, atau kemeja, lalu kabur. Beruang kutub memiliki rentang perhatian yang pendek, mereka mungkin berhenti untuk mengendus pakaianmu. Ini akan memberimu waktu untuk menuju ke tempat yang aman. Jika kamu berhadapan dengan dua beruang ini, tolong jangan ajak aku liburan bersamamu. Selanjutnya, jika ada yang tersedak, tapi dia batuk, jangan membantunya. Batuk berarti udara bisa masuk dan keluar, dan saluran napasnya terhalang sebagian. Dengan membantu, kamu bisa menyebabkan aliran balik udara yang bisa mengeluarkan benda tersangkut atau membuat saluran napasnya terhalang penuh. Biarkan mereka batuk, kamu baru bisa bantu saat mereka tidak bisa bernapas atau batuk. Saat kamu terjebak dalam arus pecah yang kuat, jangan melawannya. Kamu akan kelelahan dan itu membahayakan. Berenanglah searah dengan pantai dengan cepat, tapi tetap tenang dan nyaman. Meski menjauh, kamu akhirnya akan terhindar dari arus dan bisa kembali ke pantai. Jempol adalah bagian terlemah dari genggaman seseorang. Jika seseorang menarik pergelangan tanganmu, jangan putar lenganmu. Coba dorong tangannya, mulai dengan jempolnya. Beritahu Kementerian Luar Negeri jika kamu pergi ke luar negeri. Di Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya, kamu dapat memberitahu Kementerian Luar Negeri bahwa kamu akan pergi ke luar negeri.
Jika ada bencana alam atau konflik politik, mereka akan tahu bahwa kamu harus dievakuasi. Mereka juga akan mengabarimu tentang hal-hal yang terjadi di negara yang kamu kunjungi untuk melindungimu dari masalah. Jika terjebak dalam kerumunan orang, akan sangat berbahaya jika kamu jatuh. Jangan meringkuk dan menunggu orang-orang bubar, itu akan lebih berbahaya. Coba raih kaki seseorang saat mereka berlari melewatimu untuk membantumu berdiri dan terus berjalan. Terkadang dalam berkemah, ada orang tersesat. Jika kamu sedang berkemah dan ingin keluar dari lokasi perkemahan, bawalah arang atau tongkat kayu yang sudah dibakar. Gunakan untuk menulis sesuatu di pohon, batu, atau batang kayu. Tanda itu akan bertahan berminggu-minggu dan kamu akan lebih mudah dilacak oleh tim penyelamat. Selalu bawa jarum di kotak B3K. Jika tersesat, kamu bisa membuat kompas dengan itu. Pertama-tama, kamu perlu memberi daya magnet pada jarum dengan menggosokkan matanya ke rambut, bulu, atau sutra sekitar 100 kali. Isi wadah dengan air, letakkan daun di permukaan air, dan letakkan jarum di atas daun. Jarum itu seharusnya menunjuk utara ke selatan. Saat menelpon layanan darurat, beritahu lokasimu dengan jelas dahulu, lalu masalahnya. Meski teleponmu terputus, mereka akan tahu kemana harus mengirim polisi atau ambulans. Jika ada bau amis di rumahmu, cepat hubungi teknisi listrik. Ini bisa berasal dari plastik yang terlalu panas pada komponen listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin saja dari stop kontak, saklar, circuit breaker, atau yang lainnya. Ikan yang kamu panggang di oven misalnya. Jika kamu digigit ular, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah ular itu berbisa. Kamu bisa bertanya, tapi mungkin ia tak akan menjawab. Ular berbisa biasanya memiliki banyak warna dan pupil seperti kucing. Perhatikan area gigitannya. Jika ada 2 luka tusuk yang dalam, kemungkinan besar kamu diserang ular berbisa. Jika bekas gigitan menyerupai gigi-gigi tajam dan kecil berbentuk huruf U, kemungkinan ia tidak berbisa. Berbisa atau tidak, hubungi layanan darurat dan foto ular itu jika bisa. Akan lebih berbahaya jika kamu menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisanya, kamu akan lebih mungkin keracunan daripada membuang racun itu dari tubuhmu. Jika bepergian dan menghadapi suhu beku, kamu berisiko mengalami radang dingin. Pada awalnya, sebagian tubuh akan menjadi keras dan pucat. Lalu, kamu akan merasakan sakit, nyeri, dan mati rasa. Untuk menghindari radang dingin, oleskan petroleum jelly pada hidung, telinga, dan ujung jari tangan, serta kaki. Kamu sudah membawanya kan? Aku jadi ingat, jika menggigil saat kedinginan, kamu aman. Tubuhmu mencoba menghangatkanmu dengan mengencangkan otot. Tapi, begitu kamu berhenti menggigil, serta jika kamu menjadi lelah dan ingin tidur, cepat cari tempat hangat. Kamu berisiko mengalami hipotermia. Kamu butuh kompres hangat di dada, leher, atau perut bagian bawah. Jangan pernah menaruh kompres hangat ke tangan atau kaki. Perubahan suhu yang tiba-tiba bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung, paru-paru, atau otak, menyebabkan suhu inti tubuhmu turun. Jika kamu tersesat dan perlu minum air dari sumber air yang tidak mengalir, rebus untuk memurnikannya. Air yang tidak direbus mengandung bakteri atau minyak dan bahan kimia lain yang bisa membahayakanmu. Suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk merebus air tergantung pada ketinggian. Untuk amannya, coba rebus air selama 3 menit. Saat mulai mendidih, minyak goreng akan berasap lalu terbakar. Jika itu terjadi, matikan kompor dan jangan angkat panci, tapi tutup dengan penutup logam. Api tidak akan bertahan tanpa sumber oksigen. Gunakan soda kue untuk memadamkan api minyak kecil. Kamu akan butuh banyak soda kue untuk memadamkannya. Gunakan tips ini hanya saat apinya kecil. Jangan pernah pakai air, minyak akan memercik dan api akan menyebar. Sudah paham semuanya? Bagus! Oke, kamu sedang jatuh dari tebing. Entah bagaimana, kamu tidak tahu kalau dia punya pacar. Aduh, sialnya dirimu. Saatnya mencari solusi untuk masalahmu saat ini. Cobalah meraih apapun yang kamu lihat saat jatuh, entah itu semak, pohon, ataupun batu. Dengan begini, kamu membagi jarak jatuh yang tinggi menjadi beberapa jarak jatuh yang lebih pendek. Dengan tiap sanggahan baru, dampaknya di bawah akan berkurang. Jika dampaknya lumayan banyak terserap, artinya kesempatanmu untuk jatuh dengan selamat menjadi lebih tinggi. Dan kesempatan lain untuk cinta, tapi tidak dengan gadis tadi.
Sama halnya jika kamu jatuh dari jendela gedung. Cobalah mencari pegangan pada apapun dalam perjalananmu ke bawah. Pegangan ini mungkin tidak akan menghentikanmu, tapi setidaknya kamu punya sejumlah interval jatuh untuk membantu menurunkan kecepatanmu. Kanopi di bawah bisa menjadi penyelamat terbaikmu, tak peduli apakah bahannya terbuat dari plastik ataupun kaca. Ujung-ujungnya masih tetap akan sakit, tapi nyawamu tetap selamat. Mungkin. Kamu juga perlu sedikit menekuk lutut. Jika ditekuk, kakimu akan menyentuh tanah secara bersamaan dan konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Saran lain yang aku punya adalah, kapanpun kamu sampai bawah, cobalah mendarat menggunakan ujung jari kaki dan jangan pernah mendarat dengan kaki lurus yang terkunci. Jangan lupa untuk menutupi kepalamu menggunakan lengan. Dengan begini, kamu tidak akan terbentur, tidak peduli kamu akan mendarat di beton ataupun di genangan lumpur. Pasir isap tidak seberbahaya yang ditampilkan di film. Jika kamu terjebak dalam pasir isap, aduh, sialnya dirimu. Pertama, tetaplah tenang. Maka kamu tidak akan tenggelam lebih dari sepinggang. Singkirkan apapun yang membuatmu lebih berat, seperti sepatu, tas, dan bahkan pakaian. Goyangkan kakimu untuk menciptakan ruang bagi air. Ruang ini akan membantumu untuk keluar. Lenganmu harus selalu terangkat. Cobalah mengapung, tapi bukan menggunakan perut. Berjalanlah mundur dengan langkah kecil. Langkah besar akan lebih berat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu sampai di permukaan padat, silahkan berguling ke belakang dari pasir isap itu. Bertahan dari serangan hewan liar mungkin menantang, tapi bertahan dari kerumunan orang juga tidak kalah berbahaya. Kerumunan mungkin bergerak layaknya cairan, sehingga tidak membiarkanmu keluar dengan mudah. Jika kamu terjebak di antara ratusan orang, aduh, sialnya dirimu. Aturan nomor 1 adalah jangan berhenti. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu benar-benar sampai jatuh, buatlah kantong udara. Lenganmu harus diletakkan di atas wajah dan dadamu dalam posisi memeluk. Jika kamu berhasil tetap berdiri tegak, segera setelah kamu merasakan gelombang manusia datang, bergeraklah bersama mereka dan menyamping di saat bersamaan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg. Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik. Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air. Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya.
Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini. Jika kamu ingin mengirim sinyal tanda kamu tersesat dan butuh bantuan darurat, tutupi 3 api kecil menggunakan tanaman hijau seperti rumput dan tutupi lagi dengan kain basah. Kepulan asap putih besar akan terbentuk, 3 kepulan berturut-turut berarti darurat. Dengan menambahkan sedikit minyak ke apimu, akan mengubah asapnya menjadi hitam. Jika kamu tidak punya minyak, gunakan kulit kayu sebagai gantinya. Ingat, makin tinggi tempatmu menyalakan api, artinya makin baik. Jadi, naiklah ke area yang mudah terlihat. Jika seseorang mengikat kedua tanganmu, aduh, sialnya dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan pergelangan tangan untuk melonggarkan ikatannya. Biasanya, tali dapat dipotong dengan gesekan ke benda keras yang tajam. Jika kamu diikat menggunakan zip tie, coba saja memutuskannya. Kepalkan tanganmu, tekan buku jari kedua tangan, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan tajam. Tekanannya akan mematahkan zip tie ini. Kamu juga bisa mencoba melepaskan diri dari ikatan zip tie. Pertama, kepalkan tanganmu, pergelangan tanganmu akan membesar seperti ini sehingga memperlebar ikatan. Saat tanganmu dilemaskan lagi, ikatannya akan mengendur sehingga kamu bisa melepaskan diri. Selotip bisa dikunyah atau jika dibasahkan, selotip akan menjadi lebih lembut dan lebih mudah dilepas. Kamu bahkan bisa membasahinya menggunakan air liurmu. Menyeberangi arus air mungkin lebih berbahaya daripada kelihatannya. Saat menyeberang, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum masuk ke air, periksa apakah arusnya tidak terlalu cepat. Lempar ranting ke dalamnya, dan jika bergerak lebih cepat daripada kecepatan berjalan rata-ratamu, pertimbangkanlah untuk menyeberang di lokasi berbeda. Atau, kamu juga bisa mencari perahu yang ada di dekatmu. Untuk apa repot-repot berenang? Akhirnya kamu berhasil. Setelah melewati pelatihan, kamu siap melakukan terjun payung pertamamu. Dengan penuh percaya diri, kamu meraih pintu pesawat di ketinggian 12.000 kaki. Kamu melangkah keluar memasuki udara, tapi di detik terakhir, kamu mendengar instruktur meneriakkan sesuatu. Maaf, aku belum ngecek parasutnya. Kamu nggak bisa mendengar apa katanya saat terjun menjauhi pesawat, tapi kamu melihat wajahnya sangat khawatir. Kayak ada yang nggak beres nih. Kamu tarik tuas untuk melepas parasut, tapi kok nggak mau mengembang dengan benar sih? Malah membuka dalam gumpalan besar. Dan sekarang kamu muter-muter makin cepat. Kamu merasa pusing, tapi harus mengontrol emosimu. Tiap detik sangat penting, dan dari ketinggian ini, waktumu untuk bertindak kurang dari 1 menit. Kamu membentuk formasi bowman dengan merentang tubuh dan lengan serta kaki membentuk huruf X. Ini menciptakan lebih banyak hambatan, jadi kamu agak stabil. Hei, parasut ini kan juga hambatan. Sekarang kamu jadi sempat meraih parasut cadangan daruratmu. Masih pusing karena putaran tadi? Kamu coba mengingat di mana letaknya. Kamu meraih tali yang kamu anggap benar dan menariknya dengan kuat. Ya ampun, itu tali kaki. Kamu melonggarkan kontainer di punggung dan sekarang kamu meluncur. Ini bukan hari mujurmu. Kamu bertahan dan mengeratkan tali kaki. Ah iya.
iya, kamu ingat lagi prosedur keselamatan itu. Langkah pertama, lepaskan parasut utama dengan gagang merah. Beres, sekarang kamu terjun bebas lagi. Langkah kedua, cari tuas ripcord silver untuk membuka parasut cadangan. Buruan, daratan makin dekat. Mana tuasnya? Ups, ini dia, ada di dada kirimu. Kamu tarik tuas itu dengan keras. Bluk! Parasut melesat keluar dan mengembang serta menghantam rem saat kamu turun. Sekarang kamu lega, bikin sesak napas, jantung berdebar-debar. Oh, tentu. Akhirnya kamu bisa menikmati pemandangan selama sekitar 10 detik sebelum mendarat di tanah dengan lembut. Kaki lebih dulu. Hei, kayaknya seru ya. Aku ikut dong. Di hari lain, seperti biasanya, alih-alih lewat tangga, kamu memakai lift. Peluang lift jatuh adalah 1:10 juta. Kamu lebih mungkin disambar petir 10 kali lebih sering. Tapi hari ini, kamu di dalam lift sial itu. Saat kamu bergerak turun dari lantai 5, sistem katrolnya gagal, sebuah kabel putus dan lift mulai jatuh. Kamu cepat-cepat berbaring telentang dengan satu lengan melingkari kepala untuk melindunginya dari benturan dan lengan yang lain di depan wajahmu untuk melindungimu dari benda yang mungkin jatuh menimpa. Kamu meluruskan kaki, dalam beberapa detik saja kamu siap menghadapi benturan. Lift jatuh dan puing-puing dari atas runtuh di sekitarmu. Bagus sekali, kamu berhasil mencegah cedera. Tapi, apa benturan mungkin dihindari dengan melompat? Coba pikir dulu, kalau kamu melompat terlalu awal, benturanmu akan lebih parah karena kecepatanmu akan bertambah ketika turun. Dan kalau kamu terlambat lompat, kecepatan lompatan ke atas bisa bikin kepalamu terbentur saat lift berhenti. Kamu harus melompat di momen yang pas agar kecepatannya efektif. Karena kamu nggak bisa melihat menembus baja, ya lupain aja deh. Lebih baik pakai metode berbaring. Semoga berhasil ya. Kamu berkendara santai ke tempat kerja, melewati jembatan yang sama seperti hari-hari lain. Hari ini lalu lintas lebih padat dari biasanya dan kamu terjebak kemacetan. Jembatan mulai berderit, sayangnya jembatan yang salah struktur kemungkinan bisa runtuh karena kelebihan beban. Dan di sanalah kamu berada. Ketika jembatan runtuh ke sungai, mobilmu terapung di atas air. Air pelan-pelan naik di sekitarmu saat mobil mulai tenggelam. Kamu mencoba tetap tenang dan menarik napas dalam. Kamu punya waktu 2 menit sebelum mobilmu tenggelam seluruhnya. Kamu harus bertindak cepat dan menurunkan kaca jendela. Saat melepas sabuk pengaman, kamu melihat air sudah naik ke atas jendela. Kamu mencoba turunkan kaca jendela, tapi macet karena tekanan. Kamu telah kehilangan kesempatan. Kamu tenggelam lebih dalam dan berpikir untuk membuka lagi pintu mobil. Lebih baik jangan. Ini bisa bikin kendaraanmu tenggelam makin cepat. Selain itu, akan lebih berbahaya untuk keluar. Mobil menghantam dasar sungai dan air perlahan-lahan masuk. Kamu mencoba membuka pintu, tapi tekanan begitu kuat. Pintu nggak bisa bergerak. Kamu memikirkan air yang masuk. Mungkin kalau kamu tunggu sampai air di dalam cukup banyak, tekanannya bisa diatur. Jadi, pintu bisa dibuka. Tapi dengan terbatasnya udara yang tersisa dan pintu yang masih nggak mau membuka, risikonya terlalu tinggi. Satu-satunya pilihanmu adalah memecahkan jendela. Kamu melakukannya dengan mudah karena tekanan air dan air mengalir masuk dengan cepat. Kamu menarik napas dalam untuk terakhir kalinya sambil berpegangan di bingkai jendela. Mobil terisi air dengan cepat dan tiba-tiba daya isap berhenti. Kamu menarik diri lewat jendela dan menaruh kakimu di atas mobil, mendorong naik dan berenang ke permukaan. Yeay, lain kali aku nggak usah nebeng deh sama kamu. Next, kamu lagi hiking di hutan dan nemu tempat sempurna untuk melihat matahari terbenam. Kamu memfotonya dan hasilnya bagus. Tapi tunggu, jalan kembali ke kemah ke arah mana ya? Hari makin gelap dan kamu nggak tahu gimana bisa sampai ke sini. Kamu cek ponselmu, di ponselmu ada peta, jadi kamu bakalan aman ya kan? Tapi kamu terlalu banyak memfoto alam sampai baterai ponselmu habis tuh. Kamu bisa bertahan sampai 3 jam tanpa tempat berteduh dalam cuaca buruk. Kamu bisa bertahan 3 hari tanpa minum dan sampai 3 minggu tanpa makanan. Kamu harus menyusun tindakan selanjutnya berdasarkan skala prioritas. Kamu menyandarkan tongkat besar ke pohon untuk menyangga atap.
Lalu kamu membangun 2 dinding di sisi-sisinya menjadi rangka yang kuat. Di hutan ada banyak daun dan kamu menutup atap dengan tumpukan daun untuk isolasi dan perlindungan. Di dalam, kamu bikin kasur daun yang bagus, kamu masuk dan menunggu sampai pagi, berharap bisa tidur dengan nyenyak. Kamu nggak bisa tidur nyenyak, tapi nggak bisa juga ninggalin ulasan di aplikasi pemesanan. Tugas berikutnya mencari air. Kamu ikuti tanah terbuka yang menurun, dan akhirnya menemukan anak sungai. Air bersih, cek, dan kamu terus berjalan mengikuti aliran anak sungai, berharap akan membawamu ke sungai besar. Kemungkinan kamu akan menemukan orang dan tanda-tanda peradaban di sepanjang sungai besar. Berjam-jam berlalu dan perutmu mulai keroncongan. Kamu melihat sekeliling mencari makanan, ada buah beri dan jamur, tapi kamu nggak familiar. Lebih baik jangan dimakan kalau kamu nggak yakin beracun atau enggak ya. Kamu ngecek di balik batang dan cabang kayu tua untuk mencari serangga. Ada beberapa ulat Hongkong yang bisa dimakan mentah. Beberapa serangga kalau dimasak bisa menjadi sumber utama zat besi, protein, dan vitamin B12. Kamu melihat ulat itu dan nafsu makanmu langsung hilang. Enggak dulu deh. Akhirnya anak sungai itu terhubung ke sungai besar dan di depannya ada jembatan. Jembatan yang masih berfungsi pula. Perjuanganmu berakhir, kamu buang serangga itu dan memulai petualangan baru. Mencari rumah makan. Yah, aku juga nggak mau deh kemah bareng kamu. Kamu lagi jalan di sebuah ladang, angin makin kencang, dan gak jauh dari sana, sebuah tornado terbentuk. Kamu mulai lari menjauh, tapi gak berhasil sebab kecepatan tornado bisa sampai 96 km per jam. Yang bikin kamu khawatir bukan tornadonya, tapi pepohonan dan bangunan yang terbawa pusaran angin itu yang bikin semuanya menjadi berbahaya. Benda-benda itu berterbangan dengan kecepatan luar biasa ketika terbawa angin kencang yang bergerak sampai 480 km per jam. Kamu mencari tempat berlindung, tapi nggak ada. Satu-satunya kemungkinan cuma parit yang nggak dikelilingi pepohonan atau benda berbahaya lain. Kamu berbaring nyempil di parit dan melindungi kepalamu dengan jaket sambil memeganginya dengan lenganmu sebagai pelindung. Waktu berbaring dengan bunyi gemuruh di sekelilingmu, kamu merasa seperti berada di dalam mesin jet raksasa. Bunyi itu mengerikan, tapi syukurlah kamu nggak berada di jalur tornado. Kamu mendengar puing-puing kecil berdesingan di atas kepalamu dan banyak di antaranya membentur, bergedebukan di sekitarmu, tapi syukurlah nggak kena kamu. Semuanya menjadi tenang, kamu berbaring di sana mengatur napasmu, mencoba untuk tenang. Kamu belum bangkit karena yang terburuk mungkin belum terjadi. Tornado bisa berlangsung dari beberapa detik sampai 1 jam dan kamu nggak mau ambil risiko, lalu bertahan di parit selama sejam penuh. Tapi akhirnya, pas tornado sudah jelas berlalu, kamu kibaskan jaket dan pulang. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu kayaknya bawa sial ya. Jadi aku mau hapus kontak kamu aja deh, terus nge-unfriend kamu di medsos. Tapi nanti, abis aku keluar dari rumah sakit.